Itulah kasih Tuhan padamu. Pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Selamat anak-anak semua yang diberkati Tuhan. Sebelum kita lanjutkan acara ini, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan mempelajari firman-Mu, memuji nama-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin acara kami dari awal hingga selesainya. Terpujilah Tuhan nama-Mu, biarlah kami mengerti apa yang Engkau maksudkan dalam kehidupan kami. Kami minta hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat belajar. Selamat Sabat teman-teman. Pada hari Sabat ini saya akan membawakan berita mission. Berita mission ini berjudul Pathfinder Setia. Berita mission ini berasal dari Rusia, tepatnya di Vladivostok. Seorang anak bernama Nastya berusia 14 tahun gemar sekali melakukan tamasya atau juga berpetualang di luar ruangan atau alam. Nastya sudah mencari klub-klub petualangan. Sayangnya dia belum juga menemukannya. Lalu ibunya Nastya mengetahui tentang Pathfinder, di mana Pathfinder akan melakukan pesta liburan di sekolah khusus tempat ibunya bekerja. Lalu Nastya pun terkesan. Kata ibu Nastya, hubungi mereka, tapi Nastya sibuk dengan sekolahnya. 6 bulan berlalu, dan akhirnya Pathfinder pun datang kembali untuk membagikan pizza kepada anak-anak sekolah. Ibu Nastya menceritakan tentang Nastya kepada mereka, dan mereka pun mengundang Nastya untuk mendatangi klub mereka satu-satunya di kota. Nastya pun dengan senang hati menerima undangan tersebut, dan Nastya pun sampai di perkemahan. Pada hari terakhir acara perkemahan tersebut, ada seorang wanita yang dibaptis di sungai. Nastya terkesan dengan
pemandangan tersebut, dan Nastya memiliki keinginan dalam dirinya, aku ingin dibaptis. Kapankah aku bisa dibaptis? Nastya bergumam kepada siapapun, khususnya saat acara pembaptisan tersebut. Penasihat kemahnya berdiri di dekat Nastya dan tidak sengaja mendengar ucapan dari Nastya. "Dari manakah kamu berasal?" Ia bertanya. "Aku dari Vladivostok." Konselor camp memberitahu kepada Nastya bahwa ia harus bertemu dengan pendeta Advent dari Vladivostok. Saat Nastya bertemu dengan pendeta, Nastya bertanya, "Kapankah aku bisa dibaptis?" Pendeta itu bertanya, "Dari manakah kamu berasal?" Nastya menjawab, "Aku dari Vladivostok." Pendeta itu terkejut, hanya ada satu gereja Advent dari Vladivostok, dan aku tidak pernah melihat kamu. Dan mengapa kamu ingin dibaptis? Nastya pun menjelaskan mengapa dia bisa sampai di perkemahan ini, dan mengapa juga ia akan dibaptis. Lalu pendeta itu mengucapkan kepada Nastya, "Kamu harus mengikuti kelas baptis, dan itu akan bagus juga jika kamu menghadiri gereja." Setelah perkemahan musim panas, Nastya memiliki satu tujuan, yaitu dibaptis. Nastya pergi ke gereja setiap hari Sabat, dan setiap pukul 6 sore ia pergi ke klub Pathfinder. Juga, setiap hari Sabat ia makan siang di tempat pendeta tersebut. Ia juga menjadi teman baik, khususnya bagi anak sulung dari pendeta tersebut. Anak sulung dari pendeta tersebut bernama Anna. Anna mengejutkan Nastya dengan memberikan Nastya Alkitab, dan Nastya akan belajar sendiri. 6 bulan berlalu, dan Nastya ingin memulai kelas pembaptisannya. Nastya melakukan kelas pembaptisannya hanya dengan 2 bulan, dan Nastya siap dibaptis. Nastya dibaptis di tempat perkemahan musim panas, di mana itu tempat yang sama saat ia mau dibaptis. Saya menemukan jawaban dari semua pertanyaan saya di Alkitab, dan saya ingin berterima kasih kepada Tuhan. Теперь я верю в Бога. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 3 tahun lalu membangun gereja Nastya di Vladivostok. Terima kasih telah mendukung gereja Advent di Vladivostok dengan persembahan misi dan doa Anda. Sekian berita mission yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
segala kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Poin penting, mendoakan orang lain adalah salah satu cara memuliakan Allah. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Senang sekali dapat bertemu dengan kalian dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita belajar dari firman ini, baiklah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih untuk hari Sabat, di mana kami dapat belajar firman Tuhan yang akan menuntun kami lebih dekat kepadamu. Biarlah Roh Suci memberikan pengertian dan menuntun kami kepada jalan yang benar. Berkati anak-anak sekolah Sabat boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah Sabat kita tentang pahlawan doa. Siapa pahlawan doa itu? Nah, hari ini pahlawan doa kita adalah Salomo. Dalam pelajaran hari ini, ayat hafalan kita terdapat pada Lukas 11 ayat 1. Apa katanya? Tuhan, ajarlah kami berdoa. Nah, sahabat, lalu kita sudah belajar bagaimana Musa memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk mendirikan Ka'bah. Kali ini Ka'bah itu bukan dari kain, tetapi dari batu-batu yang mahal
yang dipahat dengan begitu rapi, dan dari emas melapisi segalanya. Sebenarnya Daudlah yang berencana untuk membangun, tetapi anaknya Salomo lah yang diperintahkan Allah untuk mendirikannya. 7 tahun lamanya barulah Ka'bah itu diselesaikan. Ukuran Ka'bah itu panjangnya 60 hasta, lebarnya 20 hasta, tingginya 30 hasta. Salomo memanggil raja dari Libanon. Kayu-kayu itu dibawa dari sana, dan orang ahli dari sana namanya Hiram yang dipanggil untuk menolong membangun Ka'bah itu. Jadi adik-adik, luar biasa. Kayu-kayu itu dindingnya dari kayu aras, lantainya dari kayu sanobar. Dan setelah selesai Ka'bah itu dalam 7 tahun, sekarang Salomo memanggil pemimpin-pemimpin, bahkan raja-raja di sekeliling kerajaannya, untuk turut hadir bersama-sama dengan bangsanya, orang Lewi dan imam-imam lainnya di dalam perkumpulan itu. Salomo mendirikan sebuah mimbar panjang lebar 5 hasta dan tingginya 3 hasta. Di sanalah dia mulai meminta Tuhan untuk memberkatinya. Dia adalah pahlawan doa. Dan doanya seperti ini: Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya Tuhan, Engkau tidak layak untuk tinggal di tempat ini, tidak cukup baik untuk Engkau. Tetapi Tuhan, apabila umat-umat-Mu datang kemari, berdoa kepadamu untuk mendapat kelepasan, apabila mereka terpukul kalah karena mereka berdosa dan datang ke tempat ini, tolonglah dengar doa mereka. Apabila mereka kelaparan karena dosa mereka, ampunilah mereka Tuhan, berikanlah mereka makanan. Apabila ada penyakit sampar, penyakit yang mematikan, tulah yang mematikan karena mereka berdosa dan datang kepadamu, oh Tuhan, ampunilah dan berikanlah yang terbaik. Apabila musuh datang, biarlah Engkau yang akan melawan mereka. Apabila umat-Mu berdoa di tempat ini dan memohon agar Engkau melepaskan. Tuhan, apabila tingkap-tingkap langit tertutup karena tidak ada hujan, karena mereka berbuat dosa, ampunilah Tuhan. Apabila mereka datang ke Ka'bah ini untuk minta pertolongan daripadamu. Jadi Tuhan mendengar doa Salomo. Dia bilang, kalau ada orang asing juga datang, bukan dari bangsa ini, datang berdoa, berkati juga mereka. Bukan main doa dari Salomo. Dan setelah penabisan itu, sementara imam-imam bekerja mengadakan korban, kamu tahu, awan, ya, asap kehadiran Tuhan menghanguskan semua korban. Tuhan hadir di tempat itu. Sampai-sampai imam-imam tidak bisa melaksanakan tugasnya. Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di Ka'bahnya. Dia hadir di Ka'bahnya yang sungguh indah, yang didirikan Salomo, dilapisi dengan emas yang sangat berkilauan. Jadi tugas imam-imam pada saat itu sungguh berat. Setiap 6 langkah mereka memberikan korban bagi Tuhan. Dan mereka bukan imam-imam untuk memberikan korban saja, mereka yang lain memainkan alat-alat musik, ya, alat-alat musik yang memeriahkan pesta penahbisan dari Ka'bah sambil mereka memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jadi adik-adik, dalam Ka'bah kita juga harus datang dengan apa? Puji-pujian bagi Tuhan. Tuhan hadir di dalam Ka'bahnya. Kalau kita berdoa di dalam Ka'bahnya,
Tuhan akan mendengar. Salomo adalah pahlawan doa. Biarlah ini menolong kita juga dalam segala kesulitan hidup kita. Apabila kita datang ke rumah Tuhan memohon kepadanya untuk menjawab doa kita, Tuhan akan mendengarnya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and love. Endure for me of sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to know you, Lord, giving you my life and all. I won't forget you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. Grow up serving you. Never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pelajaran sekolah Sabat. Kita sudah mendengarkan cerita mission, lagu pujian. Sekarang kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang bagus. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang kami sudah terima dari pelajaran sekolah Sabat. Jadikan kami anak-anak yang baik menurut pada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan dosa kami. Kami minta hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat Sabat, sampai jumpa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.